Oke guys, di video kali ini seperti biasa aku pengen bercerita sama kalian sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-temanku. Beberapa hari yang lalu aku mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-temanku. Pertanyaannya itu, mengapa kita bisa dibenci? Mengapa kita bisa dibully? Mengapa kita bisa digosipi oleh orang lain? Mengapa orang lain bisa menyebut kita dengan kata-kata yang bisa menyakiti kita dan merendahkan kita sebagai manusia? Kita sering ya bertemu atau berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti ini. Digosipi. Saat kita digosipi oleh orang lain, apa yang kita rasakan? Cemas, takut, sedih. Itu tuh perasaan yang campur aduk gitu loh. Terus ketika kita minta saran kepada orang lain, ini nih aku misalnya digosipi nih sama si ini gitu. Rata-rata jawabannya itu adalah don't hear them, don't care about people, care about yourself. Jangan peduli ketika kamu digosipi oleh mereka. Jangan memikirkan tentang mereka. Ketika kita digosipi, kita diberikan saran-saran seperti itu. And I feel that too. Ketika kita digosipi oleh orang lain, kita digosipi, kita melihat orang tersebut menggosipi kita, dan kita mendengar. Sarannya tidak boleh didengar. Padahal mau gak mau, kita bisa mendengar apa yang mereka obrolin, apa yang mereka bicarain tentang kita. Karena kita punya telinga, dan telinga fungsinya untuk mendengar. Dan mereka bergosip benar-benar di depan kita. Mau gak mau, adalah yang kita dengar gitu dari obrolan mereka yang banyak tersebut. Bagaimana kalau digosipinya secara tidak langsung? Pada saat kita digosipi, sebenarnya kita tidak sedang memikirkan mereka yang sedang menggosipi kita. Kita tidak memikirkan perkataan mereka, tapi kita memikirkan diri kita sendiri yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Kita memikirkan diri kita sendiri yang sedang digosipi oleh orang lain. Maka dari itu, kita memberikan respon. Apalagi ketika digosipinya secara langsung ya. Kita bisa melirik, seolah-olah ingin mendengar secara jelas, atau menghampiri mereka, atau reaksi-reaksi semacam itulah. Karena kita memikirkan diri sendiri yang sedang digosipi oleh orang lain, yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Maka dari itu kita merasa cemas, kita merasa takut, kita merasa sedih, karena kita yang sedang digosipi oleh orang lain. Oke, dibenci tanpa sebab, dibully tanpa sebab, diberi kata-kata yang kotor tanpa sebab. Bahkan kita gak pernah ngelakuin hal-hal itu kepada mereka, tapi mereka ngelakuin hal jahat itu sama kita. Jawabannya adalah hatinya. Kita sering menyebutnya sirik. Kenapa aku bilang orang-orang yang seperti itu sirik? Gini, ketika kita gak suka sama orang lain, terus ditanya, kamu kenapa gak suka sama dia? Jawabannya itu ada dua ya. Yang pertama, aku gak tahu, I don't know, pokoknya gak suka aja sama dia gitu. Atau gimana ya, aku gak suka tapi gak bisa dijelasin gitu. Yang pertama tadi dia bilang gak tahu. Yang kedua dia bilang aku gak suka sama dia tapi aku gak bisa jelasin. Nah itu, jadi kalau rasa iri itu secara gak langsung kita tuh gak sadar gitu kalau sebenarnya kita itu iri sama dia. Nah, dan yang jadi rumitnya lagi adalah ketika kita iri pada seseorang, terus ditambah orang tersebut melakukan satu aja kesalahan, kita akan mendapatkan alasan kenapa kita gak suka sama dia. Jadi ketika ditanya, kamu kenapa gak suka sama dia? Soalnya dia itu pernah bilang aku jelek. Padahal sebenarnya inti masalahnya bukan karena dia bilang aku jelek, tapi karena emang dari awalnya aku udah gak suka sama dia. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ada alasan buat ngomong, kenapa aku gak suka sama dia. Pernah merasakan, aku juga sama ya manusia, and I feel that too. Dan kalian tahu guys, ketika kalian mengakui kalian merasa iri, itu membuat kalian merasa lebih baik. Kenapa begitu? Semakin kita bilang, enggak, aku enggak iri sama dia, padahal kalian iri, itu bikin perasaan kalian semakin kayak bergejolak gitu. Karena kalian bohong sama diri kalian sendiri. Tapi ketika pada saat itu aku mengakui perasaanku, aku ngaku sama diri sendiri, ya ternyata aku iri sama dia, soalnya dia punya ini, aku nggak punya ini. Di sana barulah aku menyimpulkan, oh, karena aku merasa iri sama dia, karena aku tidak memiliki hal yang dia punya, lalu ketika dia melakukan kesalahan, aku semakin benci sama dia. Kenapa begitu? Yang pertama, karena aku tidak mendapatkan hal yang dia miliki. Dan yang kedua, dia menyakiti aku. Ketika kalian bertanya, apa yang diiriin? Kenapa mereka bisa iri sama kita? Sedangkan aku ini biasa aja, sedangkan aku ini penampilannya sederhana, sedangkan aku ini gak terlalu pinter, gak terlalu cantik, gak terlalu baik. Kenapa mereka bisa iri sama kita? You know guys, rasa iri itu bisa muncul dari hal yang kecil. Menurut kalian itu sederhana, tapi bagi mereka penglihatannya beda.
Mereka memiliki prinsip dan penglihatan yang berbeda dengan kita. Jadi mungkin mereka melihat hal yang menurut kita sederhana, hal yang menurut kita simple, menurut mereka itu sangat berharga. Dan ketika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, rasa iri dalam diri mereka akan tumbuh dan muncul. Dan mereka akan melakukan berbagai cara supaya mereka bisa membuat kita merasa terpuruk, merasa sedih. Dan hal itu dilakukan, mereka ingin membuat diri mereka merasa lebih sempurna daripada kalian. Mereka ingin membuat diri mereka seolah-olah merasa lebih baik daripada kalian. Karena mereka tahu mereka nggak lebih baik daripada kalian. Karena mereka merasa diri mereka itu kurang dan mereka menginginkan sesuatu yang ada dalam diri kalian, mereka membuat kalian merasa buruk. Ketika kalian merasa terpuruk, ketika kalian merasa sedih, di sanalah mereka merasa lebih baik. Mereka merasa, wow, I'm perfect. Yes, aku berhasil gitu. Karena mereka nggak bahagia. Karena mereka menginginkan sesuatu yang ada dalam diri kalian. Tapi kalian gak perlu khawatir. Don't worry. Ketika mereka tidur, mereka tetap merasakan ketidakamanan. Those people don't feel happy. Those people don't feel freedom. Karena mereka tahu ada yang salah dengan hatinya. And that's why if our heart is not healed, we don't feel freedom. If our heart is not healed, we don't feel happy. Ketika bagian dalam kita atau hati kita memiliki penyakit. Jika kalian masih kurang percaya itu adalah hal iri, oke, kita berpikir secara logika. Kamu gak suka sama dia, tapi kamu gak bisa ngejelasin kenapa kamu gak suka sama dia. Seperti contoh, aku melihat sebuah buku. Aku menyukai buku tersebut. Kenapa? Karena warnanya bagus, karena tampilannya menarik. Sama seperti kalian, ketika kalian ditanya mengapa kalian tidak menyukai dia, tapi kalian tidak bisa menyebutkan, gak tahu, pokoknya aku gak suka aja sama dia. Kalian bisa membenci seseorang tanpa alasan. Kita ingin seperti dia, tapi kita tidak bisa. Sebab itu kita merasa marah, sebab itu kita merasa sedih, dan kita mengeluarkan emosi yang bisa menunjukkan bahwa kita tidak suka sama dia. Karena kita tahu kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan gak ada salahnya ngaku kalau kita itu sirik. Ketika kita semakin, enggak, aku gak sirik sama dia, aku gak benci sama dia, padahal dalam hati kita beneran sirik, kita beneran benci. Itu tuh sama aja kayak kita menaruh hal negatif terhadap seseorang atau sesuatu, maka kita akan menarik lebih banyak energi negatif. Jadi kenapa sih mereka terus-terusan kayak gitu? Karena mereka semakin merasa diri mereka gak bahagia. Kalian sering kan dengar orang yang bilang, kalau ketika orang lain menghina kita, itu mereka sedang mendeskripsikan diri mereka sendiri. Itu tuh bener. Mereka menyebut kita ugly, dumb, stupid, or anything. Sebenarnya mereka sedang membicarakan diri mereka sendiri. Sebenarnya hal tersebut bisa juga mereka katakan kepada dirinya sendiri. Dan mereka sedang merasakan hal itu. Mereka merasa dirinya seperti itu. Dalam pikiran mereka, ketika mereka bilang kita bodoh, kita jelek, itu secara gak langsung bilang, aku ini pinter karena aku nyebut kamu bodoh, aku ini cantik karena aku nyebut kamu jelek. Dan kalian berpikir orang-orang yang seperti itu, yang sudah membuli kita, yang sudah membuat kita merasa sedih, yang sudah mengeluarkan kata-kata buruk terhadap kita, memanggil kita dengan sebutan yang buruk, you think those people happy? No, they are miserable people. Karena setiap hari mereka memikirkan kita. Aku pernah merasakan bagaimana pahitnya terus-terusan memikirkan tentang orang lain, dan itu disebabkan karena rasa iri. I don't want to being that kind of person. So, let them gossip, let them talk, let them do whatever. They are miserable. Kenapa aku menyebut mereka sengsara? Mengapa aku menyebut mereka tidak bahagia dengan hidupnya? We look those people logically. Kita berpikir lagi, ketika mereka melakukan hal tersebut, berarti mereka tidak mendapatkan suatu kebahagiaan dari suatu hal. Maka dari itu mereka menciptakan bahagia baru dengan cara yang seperti itu. Bahkan cara itu salah. Those people try to bullying you. Those people try to gossip about you. Mereka melakukan hal-hal tersebut karena mereka tidak bahagia dengan diri mereka sendiri.
Dan mereka berpikir mereka akan lebih bahagia ketika mereka bisa merendahkan kamu. Padahal no. Dan kadang orang-orang yang seperti itu, mereka selalu memberikan kita kritik, yang dimana kritik tersebut bukannya membangun tapi malah menjatuhkan kita gitu. That like good opinion, but she or them memberitahu kita hal-hal yang not important. Mungkin kita akan bersyukur ketika orang lain memberitahu kita ketika kita melakukan sesuatu yang salah, dan kita akan selalu mencoba untuk memperbaikinya. And I feel that too. If you tell me when I doing wrong or when I doing mistakes, I appreciate it and I still to improve. Tapi mereka memberitahu aku hal-hal kayak, it's embarrassing what you doing, this girl so ugly, so stupid. What? Excuse me, who are you? Did you give me money? Or what? What the contributing you with me? Did you makes me feel happy about my life? What? What are you doing? No. You not doing anything. Ketika kalian dibully, diejek, dibenci, you have power to not reacting. They are miserable people. They don't like about themselves. Dan kamu berharap disukai oleh orang-orang yang bahkan mereka juga tidak menyukai diri mereka sendiri. Dan ketika kalian pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain dan kalian gak pernah balas dendam sama mereka, you are so great, you are so kind, you are so beautiful, you are so handsome. Dan kamu tidak perlu khawatir. Mungkin pada saat siang hari mereka membuli kamu, tapi pada malam hari mereka merasa terbuli oleh dirinya sendiri. Mereka yang bilang, aku gak suka sama kamu, tapi mereka gak memberikan alasan, atau mereka memberikan alasan ya yang menurut kamu itu adalah alasan yang aneh. Mereka akan sengsara selamanya. Oke? Jadi kesimpulannya, masalahnya ada di diri mereka, bukan antara kalian dan mereka. Maka dari itu gak akan selesai-selesai. Mereka akan terus seperti itu karena mereka merasa dirinya tidak aman dan ada yang salah dengan hati mereka. Okay guys, so I want to end up this video. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you for your attention. Bye bye.